Selamat sore, Kak. Selamat sore. Ya, selamat datang, selamat bergabung di prosesi konseling online kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Fevi Cayazaki, saya dari Biro Universitas Mercu Buana. Kakak bisa memanggil saya Vivi. Nah, saya konselor yang bertugas untuk mendampingi kakak pada sesi konseling kita hari ini. Nah, kalau boleh tahu kakak namanya siapa? Nama saya Rizkyana Duna, Kak. Oke, kalau gitu boleh saya panggil Kak Dona atau ada panggilan lain? Nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya panggil Kak Dona ya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat aja, Mbak. Alhamdulillah. Oh ya, kesibukannya Kak Dona sekarang apa aja nih? Kalau saya sekarang bekerja di suatu perusahaan, Hmm? Kalau boleh tahu perusahaan apa, Kak? saya bekerja di PT Amin, Kak. Oh, oke, baik. Nah, begini Kak Duna, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Kak Duna sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling online kita pada hari ini. Nah, saya juga ingin menginformasikan pada Kak Duna bahwa segala sesuatu yang Kak Duna ceritakan pada hari ini itu akan menjadi rahasia. Jadi akan saya jaga kerahasiaannya, Kak Duna. Jadi harapan saya saat sesi konseling hari ini berlangsung bisa terbuka dan nyaman bercerita pada saya atau menyatakan keluh kesah dan permasalahan yang Kak Duna alami pada saya seperti itu. Nah, namun kalau misalkan selama sesi konseling ini berlangsung, saya menemukan bahwa sepertinya ada indikasi Kak Duna bisa membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang-orang terdekat seperti anggota keluarga, teman, dan sebagainya, maka saya punya hak untuk memberitahu hal tersebut ke atasan saya. Gitu ya, Kak? Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Kak? Oke, kalau begitu kita mulai sesi konseling hari ini ya, Kak. Saya lihat awal masuk wajah Kak Duna sedikit muram. Mungkin Kak Duna bisa mulai bercerita? Jadi gini, Mbak. Kan saya bekerja di suatu perusahaan. Nah, tapi teman kerja saya tuh sering menjelek-jelekan saya gitu, Mbak. Jadi kayak membanding-bandingkan gitu. Oke, jadi Kak Duna ini bekerja di suatu perusahaan dan ada rekan kerja Kak Duna yang membanding-bandingkan gitu ya, Kak? Iya, Kak. Boleh diceritakan perasaan Kak Duna saat ini seperti apa, Kak? Jadi perasaannya tuh rasanya pengen marah gitu, Mbak. Tapi ya gimana, namanya juga rekan kerja ya, Mbak ya. Jadi masih marah-marah jengkel gitu, Mbak. Oke, jadi tadi Kak Duna menyebutkan bahwa perasaan Kak Duna tuh marah, jengkel gitu ya, Kak. Apa Kak Duna bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut, Kak? Jadi ini, kan ada pekerjaan yang deadline-nya tuh mepet banget. Nah, teman saya itu sering kali minta bantuan gitu. Mhm. Terus saya bantu nih, tapi dia sering banget ngomong sama rekan-rekan yang lain, "Oh, kalau Mbak Duna tuh nggak pernah bantu kerja saya, nggak pernah bantu, dia tuh nggak mau kasih ilmunya," gitu, Mbak. Jadi kan Oke. rasanya nggak nyaman gitu, Mbak. Padahal aku udah bantu dia, udah pokoknya udah maksimal mungkin aku bantu dia, Mbak. Oke, baik. Apakah pekerjaan Kak Duna bekerja secara tim atau individu? Secara tim, Mbak. Oke. Sepertinya itu ya. Nah, sebelumnya Kak Duna menjelaskan bahwa Kak Duna merasakan sebal, marah, jengkel, dan sepertinya tidak nyaman saat bekerja, begitu ya, Kak? Nah, ketidaknyamanan apa aja sih yang Kak Duna rasakan dan perilaku-perilaku apa aja sih yang dia lakukan dan membuat Kak Duna itu tidak nyaman saat bekerja dengan dia, gitu? Sering semena-mena, Mbak, sama saya. Jadi sering ngomongnya tuh berlawanan gitu sama kejadian. Saya bantu, bilangnya nggak bantu. Jadi rasanya tuh jengkel, emosi gitu, Mbak. Hmm, oke, oke. Apakah Kak Duna merasa marah? Kalau sekarang saya sangat marah, Mbak.
Baik, saya merasakan apa yang Kak Duna rasakan, karena dulu saya juga pernah seperti Kak Duna, dan yang saya rasakan juga sama antara pastinya greget, lalu marah, jengkel juga iya, lalu ingin mengeluarkan emosi saya, dan mungkin Kak Duna merasa seperti itu juga ya ke rekan kerja Kak Duna. Eh, Namun Kak Duna bisa mungkin membantunya, namun dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan fakta, begitu ya Kak? Iya, Kak. Oke. Jadi menurut Kak Duna, rekan kerja Kak Duna tidak merespon apa yang diinginkan Kak Duna ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Baik, saya memahami apa yang Kak Duna maksud. Apakah Kak Duna pernah bertanya langsung ke rekan kerja Kak Duna, mengapa dia melakukan seperti itu? Belum sih, Kak, tapi dulu saya pernah berpikir untuk mencoba mengajak dia bercerita, Mhm. melakukan suatu hal itu, apakah saya yang salah ataukah dia yang salah itu, atau dia yang nggak suka sama saya, itu. Baik. Jadi Kak Duna sudah ingin mengajak rekan kerja Kak Duna bercerita, namun belum tersampaikan ke dia ya, Kak? Iya, Mbak. Apakah Kak Duna ingin mengajak rekan kerja Kak Duna untuk bercerita dari hati ke hati? Mungkin saya akan mencoba, Mbak, agar semua pekerjaan itu nyaman dan tidak ada masalah lagi di kerjaan. Oke, jadi Kak Duna akan mencoba mengajak rekan kerjanya Kak Duna untuk bersama-sama bercerita, begitu ya, Kak? Iya, Mbak. Oke, jadi kesimpulannya sesi konseling ini Kak Duna mempunyai masalah karena rekan kerja Kak Duna melakukan hal yang tidak sesuai fakta, dan itu membuat Kak Duna merasa jengkel, marah, sakit hati, dan tidak merasa nyaman saat bekerja. Namun Kak Duna akan mencoba mengajak rekan kerja Kak Duna berbicara dari hati ke hati, begitu ya, Kak? Iya, betul, Mbak. Baik, mungkin saya sudahi sesi konseling pertemuan hari ini. Semoga kita bisa selalu berproses bersama-sama menuju kesejahteraan Kak Dona. Salam sejahtera dan sehat selalu, dan terima kasih. Baik, sama-sama. Oke. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Mbak. Bagaimana kabarnya? Apakah lebih baik dari pertemuan kemarin, Kak? Alhamdulillah lebih baik, Mbak. Alhamdulillah. Oh iya, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dona karena sudah meluangkan waktu untuk datang ke proses konseling online hari ini ya, Kak. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari proses konseling kemarin. Jadi Kak Dona itu merasakan sakit hati, jengkel, marah, dan tidak nyaman bekerja dengan rekan kerja Kak Dona ya. Iya. Dan Kak Dona kemarin ingin berbicara dengan rekan kerja Kak Dona dari hati ke hati. Apakah ada perkembangannya, Kak? Sudah sih, Mbak. Rekan kerja saya sekarang dipindah di divisi lain, namun Ya, terus? tetap sedikit mengusik pekerjaan saya, Mbak. Oke, baik. Jadi ada perkembangannya yang lebih baik ya, Kak, walaupun masih ada sedikit permasalahan begitu? Iya, Mbak. Sebenarnya saya ingin melakukan suatu hal, tapi masih bimbang, Mbak. Oke. Boleh dijelaskan lebih lanjut maksud dari ingin melakukan satu hal itu seperti apa? Saya ingin melakukan sesuatu, Mbak, di mana saya dan dia tuh saling kerjasama gitu, Mbak. Dan sama-sama bekerja sama gitu. Oke, dari keterangan tersebut Kak Duna menginginkan bekerja dengan nyaman dalam ruang lingkup pekerjaan ya, Kak, begitu? Iya, tapi rasanya itu kayak serba salah gitu, Mbak, di matanya teman rekan saya. Oke, saya paham ya, Kak. Saya juga pernah merasakan apa yang Kak Duna rasakan, pasti di hati rasanya sebal, merasa serba salah juga, mau melakukan ini salah, melakukan itu pun juga salah, tapi Kak Duna ingin melakukan apa ke rekan kerja Kak Duna agar bekerja dengan nyaman nih? Tidak tahu, Mbak, saya itu melakukan apa-apa tuh kayak salah semua gitu di matanya tuh. Hmm. Tidak sia-sia kok, Kak. Pasti nanti akan ada hasilnya. Kak Dona sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan baik dengan rekan kerja Kak Dona. Pasti tidak akan sia-sia, Kak.
Iya, Mbak. Ya, jadi Kak Duna masih merasa bingung apa yang ingin dilakukan Kak Duna ke rekan kerja Kak Duna, begitu ya, Kak? Iya, Mbak. Jadi kayak overthinking sendiri gitu rasanya. Oke, overthinking ya. Eh, Baik, jadi malah bikin overthinking gitu ya. Jadi dulu itu saya pernah membaca postingan tentang ilmu psikologi di Instagram. Kalau perempuan itu memang lebih overthinking daripada laki-laki, Kak. Itu bisa terjadi karena otak perempuan memiliki lebih banyak aktivitas. Mungkin itu yang dirasakan Kak Duna sekarang. Mungkin iya sih, Mbak. Emang kayak gitu sih rasanya. Oke, saya juga pernah ya merasakan yang Kak Duna rasakan, saya juga paham. Karena dulu di ruang lingkup pekerjaan saya ada yang tidak suka sama saya dan itu membuat overthinking. Namun berjalannya waktu saya sudah terbiasa dengan hal itu karena mau dimanapun saya berada pasti ada orang yang tidak suka. Namanya aja manusia, Kak. Pasti tidak ada yang sempurna kan, Kak? Iya juga ya, Mbak ya. Kenapa saya terlalu mengharuskan dia baik kepada saya, Mbak? Nah, iya, Kak. Yang terpenting kita itu tetap baik ke dia, kalau dia sebaliknya ya kita harus bisa menerima dan lebih fokus ke diri sendiri dan pekerjaan kita, gitu, Kak. Iya juga ya, Mbak. Akan saya coba sih, Mbak. Mencoba mengajaknya dia bermain, menonton, terus ngobrol-ngobrol gitu, Mbak. Jadi kayak permasalahannya tuh hilang gitu. Terus semoga ya hubungannya agak membaik ke depannya gitu, Mbak. Baik, jika itu pilihannya Kak Duna, mungkin itu suatu hal yang baik untuk membuat hubungan Kak Duna dengan rekan kerja Kak Duna lebih baik dan saling bekerja dengan nyaman. Jadi mungkin kesimpulan sesi konseling ini, Kak Duna mempunyai masalah dengan rekan kerja Kak Duna yang tidak membuat nyaman saat bekerja dan membuat overthinking. Kak Duna sudah mencoba berbicara dari hati ke hati, namun hubungan dengan rekan kerja sedikit masih ada kendala. Namun Kak Duna ingin mencoba lagi untuk lebih dekat ke rekan kerja Kak Duna dengan cara ingin mengajak bermain atau menonton sambil membicarakan hal tersebut. Jika yang dilakukan Kak Duna berhasil, maka alhamdulillah. Namun jika tidak, sebisa mungkin Kak Duna tetap baik ke rekan kerja Kak Duna dan harus bisa menerima hal tersebut begitu, Kak. Iya, betul, Mbak. Oke, baik. Mungkin saya sudahi sesi konseling pertemuan hari ini ya, Kak. Semoga kita bisa selalu berproses bersama-sama menuju kesejahteraan Kak Duna. Salam sejahtera dan sehat selalu dan terima kasih. Jadi sama-sama, Mbak. Oke.